Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, senang bertemu dengan saudara Bapak Ibu kembali di ibadah kita yang luar biasa yang Tuhan berkati. Dan setiap saudara Bapak Ibu sudah siap untuk datang kepada Tuhan kita, amin. Yang sudah siap boleh lambaikan tangan sama-sama. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada saat ini kami datang dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin bersekutu lebih lagi dengan Engkau. Biar Tuhan Kau sendiri yang merecharge setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar kami boleh berbeda setelah ibadah kami ini ya Tuhan. Biar Kau yang memberikan sesuatu yang baru bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, persekutuan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya, amin. Setiap waktu
dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Hanya nama-Mu yang layak untuk kami tinggikan. Nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku.
selalu di dalam doaku berkuasa atasku. Tuhan, membawa rinduku, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa di dalam hadiratku. Engkau Tuhan, Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, hadiratku kekal. Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Sorak-sorak bagi nama Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di tempat ini kami bersatu hati. Kami akan tinggikan nama Tuhan, kami akan muliakan nama Tuhan. Dan biar Engkau Tuhan yang berdaulat, yang duduk di atas tahta Allah Bapa, yang akan memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi yang terbaik. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik pada Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan sama-sama.
bersoraklah kemenangannya, kemenangannya. Berlaku untuk datang di kawannya, dari kawannya. Oleh apa? Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan di dalamku, di dalamku. Tiada takut, tiada takut yang gentar, kemenangan bersamamu, bersamamu. Dia Raja yang berkuasa, Juru segala dan segalanya. Sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang diserukan. Kaulah lagi dulu, sekarang, selamanya. Nama-Mu serukan. Kaulah Raja siap. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan dalamku, di dalamku. Bersamamu, menang terus bersama dengan Tuhan. Amin. Ada amin. Bersorak-sorak. Sorak-sorak, muliakan nama-Nya. Dia berperang yang tinggi tangan, menepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, mengalahkan maut, bangkitkan hidup. Sama-sama yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan nama-Nya. Dia berperang yang tinggi tangan, tepuk tangannya, tepuk tangannya, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, mengalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya.
bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Nama Tuhanlah perlindungan dan dasar dari kekuatan kita. Amin. Untuk selamanya. Amin. Ada amin. Yakinkan sekali lagi kiri kanan depan belakang saudara Bapak Ibu, Tuhanlah dasar kekuatan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang menjadi perlindungan kami, Kau yang menjadi dasar kami berharap ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Yesus. Bawaku
Haleluya.
Perkenalkan, saya Astuti Deborah. Saya ada ministry yang namanya Singa Yehuda Mengaum, Bapak Ibu ya, SJM, yaitu kami mengaum tiap pagi antara jam 3 sampai jam 5. Pesertanya adalah seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya. 35 provinsi ada dan bangsa-bangsa juga ada. Makanya kami kemarin ke Taiwan, Bapak Ibu ya. Di Amerika juga ada, Taiwan, Jepang, Bapak Ibu ada, dan seluruh provinsi kita ada. Pagi-pagi kita semuanya mengaum, Bapak Ibu ya, karena kita dari singa-singa dari Yehuda yang mengaum untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran, untuk membersihkan seluruh atmosfer, Bapak Ibu. Itu anak saya 2, Bapak Ibu ya, suami 1, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu perkenalan kami, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mau men-sharekan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sebenarnya Tuhan menginginkan apa di dalam hidup kita ya. Sering kita tidak sadar bahwa dunia punya standar yang tinggi, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan pun punya standar yang tinggi, Bapak Ibu. Standar, saya bawa tema hari ini adalah standar ilahi kita semua sebagai pasukan Tuhan. Apakah Bapak Ibu di sini sebagai pasukan Tuhan? Angkat tangan yang menjadi pasukan Tuhan. Ya, yang beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, oke, kita semua adalah pasukan-pasukan Tuhan. Karena memang Bapak Ibu ya, kita hidup kita bukan hidup yang sembarangan, dan kita dilahirkan bukan tidak punya tujuan. Tetapi kita dilahirkan masing-masing punya blueprintnya, Bapak Ibu ya. Dan tujuan Tuhan untuk menciptakan kita adalah menjadi pasukan-pasukannya yang setia, yang taat untuk memperbesar kerajaan surga. Ayo, boleh lanjut next, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa baca nggak ya? Bisa. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya. Oh ya, oke. Ya. Itu jadi standar ilahi pasukan Tuhan, Bapak Ibu ya. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu ya? Nah, kalau kita sudah menjadi pasukan Tuhan, jadi kita mengerti area-area mana yang harus kita lakukan, Bapak Ibu ya.
Jadi bagaimana untuk menjadi standar ilahi Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus mengganti kehidupan yang lama kita. Mengganti kehidupan yang lama. Jadi mungkin hidup kita yang lama sering yaitu sering banyak mengeluh. Bapak Ibu, di dalam Efesus 4 ayat 22, di dalam bahasa sehari-hari, boleh kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu tanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan. Sebab itu tanggalkan manusia lama dengan pola kehidupan yang lama yang dirusakkan oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan. Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya, hidup yang lama itu adalah keinginan daging. Kita kita tanggalkan. Kita gampang sekali menyalahkan orang. Kita gampang sekali bersungut-sungut. Kita gampang sekali tidak terima. Kita gampang sekali tidak bisa berdamai dengan keadaan. Maunya menyalahkan orang dan semuanya. Bapak Ibu, itu kita ganti di sini, menanggalkan manusia lama kita. Caranya bagaimana supaya kita bisa menanggalkan manusia lama kita, Bapak Ibu ya? Kami tiap hari itu kan mengaum. Mengaum itu yaitu kita mengaum artinya kita menyembah Tuhan dengan bahasa roh, dengan penyembahan yang itu dan kita minta untuk Tuhan yang menghembusi nafas dengan firman kebenaran. Karena kita tidak pernah bisa dengan usaha sendiri untuk membersihkan semua yang kotor di dalam diri kita, yang najis, yang jahat. Tidak pernah bisa membersihkan diri dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita dengan anugerah Tuhan, saat di pagi hari mungkin Bapak itu menyembah Tuhan ya, berkata, Tuhan hembusi aku dengan nafasmu. Mungkin kita bangun tidur, ada badannya pegel-pegel, Bapak Ibu ya, bangun badannya pegel-pegel, aduh ngantuk, membuat kita malas doa. Nanti deh selalu namanya penundaan ya, tapi minta ayo Tuhan hembusi aku dengan nafas kebenaran-Mu. Maka Bapak Ibu, kalau kita yakin dan sungguh-sungguh, kita tiap hari saat kita malas, saat badan pegel semua, hembusi aku Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, hembusi aku dengan api cinta-Mu. Karena di saat kita menyembah, di saat kita memuji Tuhan, ada api Tuhan yang membersihkan kita. Itu Bapak Ibu, kenapa? Nah itu kita harus membersihkan semua yang sakit penyakit, Bapak Ibu. Jangan sakit-sakit sebentar pergi ke dokter, Bapak Ibu. Bisakah kita saat sakit cuman badan pegel-pegel langsung ke dokter, langsung minum obat? Kita punya Tuhan yang menghembusi dengan nafasnya, nafas kehidupan, nafas kesembuhan. Itu mulai dipraktekkan, amin Bapak Ibu. Kita mau mulai praktek Bapak Ibu ya, tiap hari minta hembusan nafas Tuhan, Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, kenapa badan kita selalu pegel-pegel, gampang capek, Bapak Ibu ya? Padahal sepertinya sehat, tetapi kenapa ya rasanya kok mau berangkat kerja seger, pulang kerja capek semua badannya. Kenapa Bapak Ibu? Tahukah Bapak Ibu ya, bumi ini Bapak Ibu ya sudah seperti selokan. Nih dikatakan di sini Kejadian 6 ayat 11 sampai 12 dalam The Message ya. Bagi Tuhan bumi telah menjadi selokan, kekerasan terjadi di mana-mana. Tuhan hanya melihatnya sekilas dan melihat betapa buruknya keadaannya. Semua orang rusak dan korup. Kehidupan itu sendiri rusak sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu menyadari nggak? Setiap hari kita menghirup. Ini adalah menghirup hembusan dari neraka. Hembusan dari neraka kenapa bisa ada di bumi ini? Karena banyak orang-orang yang menyembah berhala. Kenapa? Terjadi pembunuhan, terjadi anak membunuh orang tua membunuh anak, terjadi LGBT, terjadi biseksual, terjadi judi, perjudian, pembunuhan dan semuanya. Karena bumi telah rusak. Bumi menjadi seperti selokan. Kenapa? Banyak perdukunan, banyak penyembahan berhala. Hembusan dari neraka yang dikeluarkan, yang membuat orang-orang di dunia ini menjadi hidup sesuai dengan keinginan daging, yaitu sakit, marah, bersungut-sungut dan semuanya. Karena ini Bapak Ibu, makanya siapa yang bisa membersihkan ini Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Ingat kita semua tadi dikatakan bahwa kita adalah blueprintnya Tuhan ya.
Jadi kita diciptakan apa? Kita diciptakan apa Bapak Ibu? Serupa segambar dengannya. Kita diciptakan yang namanya serupa segambar, itu ada imago-Dei ya. Kejadian 1 ayat 27 boleh baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu, diciptakannya kita semua apa? Serupa segambar dengan Tuhan. Nah, sadarkah kita bahwa kita ini adalah apa? Pancaran kemuliaan Tuhan. Wajah-wajah kita ini adalah apa? Serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu? Ayo katakan, saya serupa segambar dengan Tuhan. 3, 2, 1. Saya serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan, maka kita akan menjaga apa? Perkataan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga semua tingkah laku kita. Bapak Ibu, karena apa? Kita membawa nama siapa? Membawa nama Tuhan. Tadi dikatakan bahwa hidup kami hanya menyembah-Mu, bahwa bagi nama Tuhan yang memenuhi seluruh keluarga kita. Itu Bapak Ibu ya. Karena kita apa? Kita punya DNA ilahi ya. Karena serupa segambar. Jadi DNA kita, ini adalah DNA ilahi, bukan DNA sembarangan ya. Jadi kita tahu bahwa kita adalah punya DNA ilahi dan bukan manusia sembarangan. Tapi manusia yang diciptakan oleh Tuhan, khusus diciptakan untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kalau orang mempunyai DNA ilahi apa? Kita mempunyai kecerdasan manusia, kecerdasan di atas dunia ini. Bapak Ibu coba, kalau kerja dimanapun berada, Bapak Ibu ya, kenapa orang bisa diangkat jadi pemimpin? Kenapa? Karena dia pasti diangkat karena apa? Punya kecerdasan di atas mereka semua. Nah, kalau kita tidak bisa mempunyai kecerdasan di atas mereka, itu akan susah naik. Ya, akan susah naik ya pangkatnya, kecuali ya kita tahu ada yang pakai semuanya. Tetapi kalau kita benar-benar lurus Bapak Ibu ya, kita pasti diandalkan punya apa? Kecerdasan yang melebihi mereka. Nah, kecerdasan inilah yang Tuhan berikan kepada kita, yang mengalahkan dunia. Seperti Yusuf, kenapa Yusuf dipakai? Karena Yusuf Bapak Ibu punya apa? Punya apa? Kecerdasan. Dia bisa diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena dia dapat mengartikan apa? Mimpi dari Raja Firaun Bapak Ibu ya, yang dimana dari pejabat-pejabat tinggi sejajar dengan dia, tidak ada yang bisa menafsirkan. Nah, itulah Bapak Ibu, kita sesujurnya diberi Tuhan ada kecerdasan ilahi. Jadi hikmat Bapak Ibu ya. Di dalam Amsal 9 sama 10 bagaimana kita bisa punya hikmat. Hikmat adalah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan apa? Pengenalan akan Tuhan. Sering kita tidak pernah mengerti untuk bagaimana mengenal Tuhan, mengerti hatinya. Itu harus kita apa? Lakukan setiap hari, biar tahu mendengar suara Tuhan. Apa sih sebenarnya Tuhan yang mau di dalam hidup kita, berdasarkan dari pergaulan sehari-hari. Dikatakan di sini mengenal yang Maha Kudus adalah apa Bapak Ibu? Pengertian. Mari kita minta lapar dan haus akan Tuhan. Lapar, Tuhan berikan aku roh pengenalan akan Engkau. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan maunya apa sih di dalam hidup kita masing-masing? Bapak Ibu itu berbeda. Tuhan itu menciptakan kita punya destiny masing-masing dan berbeda-beda. Jadi jangan ada yang ikut-ikutan dengan destiny orang lain. Kalau kita ikut-ikutan, wah saya mau ikut, saya pengen jadi pendeta, saya pengen jadi WL, padahal suaranya nggak bagus. Saya pengen pemimpin doa, tapi nggak pernah doa, Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah jadi Tuhan sudah ciptakan apa yang menjadi talenta kita. Nah kalau kita kembangkan, maka itu menjadi luar biasa ya. Nah jadi yang utama Tuhan ingin semua itu apa? Standarnya adalah kita itu bisa hidup di dalam manusia supranatural. Nah orang-orang Kristen malas berdoa, malas nyembah Tuhan. Kebanyakan di sini nggak ada ya. Saya bicara untuk apa? Pakai penglaris. Setiap toko usaha pakai penglaris supaya baik laku. Nah itu apa? Atmosfer yang diciptakan adalah atmosfer neraka. Padahal Tuhan berikan manusia ilahi, yaitu apa? Tuhan berikan kuasa dan otoritas.
Amin. Bapak Ibu sadar nggak kita diberikan kuasa dan otoritas? Nah, Lukas 9 ayat 1 dikatakan apa? Yuk katakan sama-sama 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 murid. Memanggil kita semua, bukan hanya 12 muridnya ya. Lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa untuk apa? Mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Bapak Ibu ini agak gelap, nggak bisa ya dibaca ya? Bisa nggak? Bisa, ya. Nah jadi ingat, Tuhan sudah berikan apa yang namanya apa? Kuasa dan otoritas. Untuk apa? Mengusir setan. Dan untuk apa? Menyembuhkan sakit penyakit. Nah Bapak Ibu, jadi kita itu punya kuasa. Berani nggak Bapak Ibu kalau ada orang yang kesurupan? Bapak Ibu, ada ya di satu sekolah yang sampai satu sekolah, satu kelas bisa kesurupan. Berani nggak kita mengusir dalam nama Tuhan Yesus? Keluar, berani nggak Bapak Ibu? Nah, kalau kita sering berhubungan, bergaul dengan Tuhan setiap hari, nyembah, sediakan waktu untuk Tuhan, hubungan pribadi, bukan hanya pujian penyembahan seminggu sekali di tempat ini. Bapak Ibu, kalau hanya pujian penyembahan seminggu sekali di tempat ini, Bapak Ibu ya, itu kosong. Bapak Ibu nggak akan punya power. Apalagi WL, Bapak Ibu, pemimpin WL, pemimpin pujian, kalau hanya memuji menyembah Tuhan hanya seminggu sekali, kosong, tidak ada hadirat Tuhan. Nah itu ya. Maka bagaimana seorang WL mau membawa orang-orang ada hadirat Tuhan kalau dirinya tidak ada kebiasaan untuk membangun pujian penyembahan di rumah masing-masing setiap hari. Kalau cuma setiap tugas Bapak Ibu itu terasa Bapak Ibu itu kosong Bapak Ibu ya. Ayo yang WL, yang pujian penyembahan lakukan mulai hari ini di lebih lagi untuk pengenalan akan Tuhan, lebih lagi lewat pujian penyembahan. Bapak Ibu ya, lanjutnya boleh? Ya, ini Bapak Ibu ya. Ayo lanjut ya. Ini untuk mengubah atmosfer tadi ya. Kita kan tahu tadi atmosfer dunia itu seperti selokan ya. Bapak Ibu tahu kan, mau nggak menghirup selokan tiap hari? Nggak mau kan? Nah, apalagi ya di dunia ini ya. Mungkin kanan kiri depan belakang ya, di komplek Bapak Ibu ya, ada yang nyembah kuil, ada dukun, ada di mana-mana. Itulah atmosfer neraka dia ciptakan, dia keluarkan. Nah kalau kita pasti bawaan kita akan ngantuk, bawaan kita akan malas, bawaan kita malas baca Alkitab dan semuanya. Nah itu, kita ditekan oleh atmosfer itu. Nah makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai punya standar ilahi, kita harus membersihkan itu atmosfer dari semuanya sekitar komplek kita, Bapak Ibu ya. Nah itu dibersihkan dengan apa? Kita harus punya apa? Gaya hidup, habitat kita, pujian penyembahan yang ekstrim. Maka itu bisa mengubah suatu komplek, suatu kota Bapak Ibu, suatu daerah kita Bapak Ibu ya. Dan dikatakan Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu ya. Jadi atmosfer dunia apa Bapak Ibu? Sering kerusuhan Jakarta apalagi ya, sering kerusuhan, huru-hara, rusak, demo dan semuanya. Itu adalah atmosfer yang diciptakan oleh iblis. Supaya apa? Kota itu tidak damai sejahtera, kota itu kotor, kota itu penuh dengan ketakutan dan ancaman. Nah kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, bisa nggak berdiri buat kota itu membersihkan? Cara membersihkan hanya apa? Dengan kita rajin pujian penyembahan Bapak Ibu. Kuncinya yang pertama apa Bapak Ibu? Kuncinya apa? Membersihkan atmosfer. Kuncinya apa? Satu apa tadi? Pujian penyembahan. Itu yang akan mengubah atmosfer. Atau kalau sungguh-sungguh itu bisa terjadi. Boleh next ya. Pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya di kompleks, saya nggak tahu bahwa di kompleks saya itu ada dukun. Bapak Ibu dulu ya, dukunnya itu terkenal. Artis-artis pada datang ke situ. Saya itu dari dulu memang suka menyembah di pagi hari. Ya dari kuliah, dari sampai sekarang tuh kesukaan saya memang menyembah dari jam 4 pagi sampai jam 6. Tapi sekarang ini jam 3 sampai jam 5 ya. Nah itu kami menyembah aja, pujian penyembahan, kemudian ya lagu sorak-sore, lagu penyembahan. Itu saya lakukan setahun Bapak Ibu ya. Setahun itu mulai terjadi perubahan, yaitu ada dukun di situ. Itu
itu ngomong sama pembantu dukun, ngomong sama pembantu anak saya, pembantu saya maksudnya ya. Dia ngomong gini, itu si bosmu itu punya apa sih? Emang kenapa itu katanya orang top katanya bisa, karena semua jin-jinnya dia keluar semua dia pakai jin loh, dukun itu pakai jin, semua jin-jinnya keluar. Jadi apa, dia tidak punya hikmat yang dari setan ya itu ya. Nah akhirnya apa, dan dia kepanasan di rumahnya, udah pakai AC yang paling dingin, rumahnya kepanasan. Dan akhirnya apa, mereka keluar dari komplek itu Bapak Ibu ya. Terus di komplek saya dulu ada sering terjadi pencurian Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Oh, saya doa keliling ya, pujian penyembahan aja, nama Yesus menara yang kuat. Itu seperti kita seperti jogging ya, lewat jogging kita sambil nyanyi Bapak Ibu ya. Itu membersihkan dan akhirnya tidak ada pencurian lagi Bapak Ibu. Di kompleks saya aman Bapak Ibu ya. Mau barang ditaruh di luar dimanapun nggak ada yang mencuri Bapak Ibu. Terus kemudian dulu di komplek di jalan kompleks saya itu dulu suka ada balapan motor ya, namanya gangster ya. Pagi-pagi jam 4 saya waktu itu jam 4 pagi keluar rumah, kenapa ada ini? Terus saya doa keliling Bapak Ibu ya, itu akhirnya hilang Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak, itulah kita pasukan Tuhan mulai harus peka dengan lingkungan kita. Bukan kita menyerah dengan keadaan. Bukan kita ya kondisinya seperti ini, kenapa sih sakit penyakit, kenapa kepala saya sering pusing. Itu atmosfer neraka sedang diciptakan ya. Coba ya Bapak Ibu ya, karena satu-satunya jalan kebenaran, kehidupan dan keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu bukan jalan keselamatan. Mereka berkata kebajikan itu bukan jalan kebenaran. Kebenaran pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen harus percaya dulu bahwa hanya satu, Bapak Ibu, satu jalan kebenaran, kehidupan dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu nggak ada, Bapak Ibu ya. Itu harus terpatok di sini dulu, tertanam, maka kita akan jadi kuat. Tidak gampang kena goyah, nanti ada ayo pergi ke sana, pergi ke paranormal, coba tanya, pergi ke orang pintar, coba disembuhkan. Itu nggak ada, karena di sini sudah terpatok hanya di dalam nama Yesus Masiah Bapak Ibu ya. Dari kecil Bapak Ibu ya, saya itu nggak percaya dengan seperti itu ya, nggak tahu, pokoknya saya nggak percaya karena dari kecil itu sudah tertanam hanya Yesus, nggak tahu yang ngasih tahu siapa tuh nggak ada, tapi di hati saya sudah terpatok bahwa hanya Yesuslah Tuhan yang bisa menyembuhkan. Maka orang-orang pada pergi, ayo pergi ke sana, bisa juga, saya nggak mau. Nah itu Bapak Ibu, jadi ayo mulai tanamkan bahwa hanya di dalam nama Yesus Masiah yang menyembuhkan, Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, apa standar kita, standar sebagai pasukan Tuhan, yaitu apa? Kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas itu apa? Kita kan hidup di bumi, mana bisa. Maksudnya bukan memikirkan keinginan-keinginan di dunia ini. Karena keinginan dunia ini adalah apa? Kebinasaan, ujungnya adalah kebinasaan. Apa keinginan dunia ini? Kan kita selalu pengen bersaing ya. Saya pengen mobil bagus tapi belum waktunya. Akhirnya apa? Bapak Ibu bersaing dengan tetangga, dengan kredit dan semuanya. Bapak Ibu ya, itu bukan nggak boleh kredit ya, saya hanya ngomong ini. Keinginan-keinginan dunia yang tidak sesuai dengan apa di dalam diri kita, hanya nafsu saja Bapak Ibu ya. Itu adalah pikiran di bumi. Tapi pikiran di atas adalah bagaimana kita berpikir tentang bagaimana ya Tuhan, supaya saya punya hubungan dengan Engkau Tuhan, supaya saya bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi, supaya saya bisa membuat mujizat. Itulah perkara-perkara yang di atas gitu ya. Nah itulah standar yang Tuhan inginkan di dalam diri kita semua. Tidak ada perbedaan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang pasukan Tuhan, untuk bisa apa? Keriduan Tuhan membuat terobosan, yaitu apa? Membuat mujizat
Mujizat apa? Menyembuhkan orang sakit tadi, mengusir setan, membuat mujizat apa? Terobosan-terobosan yang baru. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang punya toko kue atau apapun. Ayo buat ide kue yang berbeda dengan dunia. Nah, itulah yang Tuhan mau, Bapak Ibu ya. Dikatakan di sini dalam Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah menaruh hatinya di dalam hati kita untuk apa? Memikirkan perkara yang di atas. Hati dan pikiran kita selalu ada rindu, ada kerinduan untuk menyembah Tuhan, ada kerinduan untuk saya mendoakan orang lain, mendoakan anak-anak, mendoakan gereja, mendoakan semuanya. Bapak Ibu, ada kerinduan, itulah yang dinamakan apa? Perkara-perkara yang di atas. Dan yang Tuhan inginkan di dalam Yeremia 29 ayat 7 akan kita baca sama-sama. Ayo, Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bayangkan, di Jakarta kan sering demo ya. Di Jakarta sering demo, Bapak Ibu yang dekat-dekat di daerah demo. Apakah Bapak Ibu senang? Bapak Ibu, susah kan lalu lintas macet dan semuanya. Banyak terjadi kerusuhan, bunuh-bunuhan dan semuanya. Itu adalah tugas kita, bukan tugas polisi. Tugas kita untuk mendoakan supaya daerah itu bisa aman. Bapak Ibu, tahukah orang-orang yang demo itu pakai kuasa-kuasa gelap? Karena setiap ada demo kita itu H-1 ya Bapak Ibu ya, itu doa keliling. Kenapa? Karena mereka itu ada yang kesaksian seperti ini. Orang yang demo selalu berkata, dia ada mendengar suara. Dengar suaranya gimana? Itu bunuh orang itu terus pergi ke toko itu, bakar tempat itu mereka mendengar suara loh. Nah itu, jadi bukan demo yang biasa. Karena sebelum demo mereka diminumin sesuatu, air minum yang udah ada mantra-mantranya, sehingga mereka bisa mendengar suara bisikan setan. Nah, semua yang bisikan-bisikan yang tujuannya untuk merusak itu adalah bisikan setan ya Bapak Ibu ya, bukan bisikan Tuhan ya. Jadi kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara setan. Suara Tuhan selalu tujuannya adalah untuk damai sejahtera, tapi suara setan adalah untuk menghancurkan ya. Untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk memecah belah. Itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu yang kita standar yang Tuhan inginkan adalah kita apa? Untuk apa? Berdiri buat kota kita, buat lingkungan kita ya. Next ya. Ya. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu di sini ada kerinduan untuk memintakan ampun untuk bangsa kita? Kenapa bangsa kita itu kaya loh, punya tambang apa? Tambang emas, tambang nikel, tambang apa? Tembaga, batu bara, kayu di mana-mana. Kenapa rakyatnya miskin? Kenapa bangsa ini hidup di bawah apa? Kutuk. Kenapa? Karena yang pemimpin kita mengutuki bangsa Israel. Dikatakan firman-Nya berkata, siapa yang mengutuki Israel, dia akan dikutuki. Maka bangsa ini gak maju-maju, selalu apa? Berputar-putar, korupsi sangat tinggi. Nah, adakah kita punya hati untuk berdiri buat bangsa kita, mintakan ampun, belas kasihan? Jadi kita selalu ada Bapak Ibu yang untuk doa memintakan ampun untuk bangsa dan kota kita. Mintakan ampun pemimpin bangsa supaya apa? Supaya apa yang dia yang kutuki itu dibatalkan. Kita cabut semua kutuk yang sudah diucapkan oleh pemimpin bangsa. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu hukum-hukumnya ya. Kenapa bangsa ini susah maju? Karena di atas itu bermain dengan kuasa gelap dan juga apa? Mengutuki bangsa Israel. Nah itu Bapak Ibu, itu supaya kalau bangsa kita maju, ayo terus sering banyak berdoa buat bangsa kita, buat kota kita, untuk apa? Supaya diselamatkan kota dan bangsa. Bagaimana kita mau menangisi jiwa-jiwa yang hidup di bawah tekanan Bapak Ibu. Saya percaya di sini Bapak Ibu hidupnya udah lebih dari cukup ya, berkelimpahan, amin. Tidak ada kekurangan. Ya,
Tetapi di bawah sana mau makan sesuap nasi aja harus berjuang. Hidup satu hari untuk satu hari. Bayangkan, kenapa? Karena di atasnya banyak terjadi korupsi, Bapak Ibu ya. Nah, di semuanya itulah penyakit bangsa kita. Kita harus mintakan ampun untuk bangsa. Yang kedua, kita ini adalah warga kerajaan surga loh. Ya, siapa yang sadar bahwa kita adalah warga kerajaan surga, angkat tangan. Kita semua bukan orang sembarangan. Kita itu warga kerajaan surga ya. Nah, dikatakan di sini Filipi 3 ayat 20 dikatakan, ayo sama-sama di dalam terjemahan baru dikatakan 3, 2, 1. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Ayo katakan, saya adalah warga kerajaan surga. Katakan, saya adalah warga kerajaan surga. Siapa yang bangga bahwa kita ini warga kerajaan surga? Nama kita dicatat, amin. Ya. Ayo angkat tangan bahwa nama kita dicatat di buku kehidupan. Sebagai apa kita dicatat, Bapak Ibu? Apakah sebagai pendoa? Apakah sebagai panglima perang? Kita yang suka berpeperangan rohani. Maksudnya sering orang takut dengan peperangan rohani. Padahal peperangan rohani itu Tuhan yang berperang. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Bukan kita tidur-tiduran, ya Tuhan kan yang berperang. Bisa kan seperti itu? Nggak bisa ya. Nah, kita hanya ngomong Tuhan yang berperang, tetapi kita harus juga apa? Melakukan bagian kita, pujian penyembahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau sering doa keliling, yaitu membersihkan seluruh atmosfer. Ayo, mungkin jiwa-jiwa di sini, ayo perkatakan, Bapak Ibu mau jiwa-jiwa berapa nih? Masa cuma segini? Ayo, punya target. Ayo, misalnya tahun pertama 200, 300, ayo. Tapi harus apa? Rajin doa keliling. Nah, karena apa? Ini kan pagarnya banyak banget. Pagar berdukungan. Kuasa-kuasa kalau di toko-toko itu banyak. Itu yang menghalangi orang-orang untuk datang. Bisa nggak kita doa keliling? Dijadwal gitu ya, doa keliling. Terus panggil jiwa-jiwa dari utara, selatan, barat, dan timur. Ayo datang. Minggu besok datang. Berapa orang? 50 orang, 100 orang, dan semuanya. Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya, saya pernah ngasih seminar di gereja di mana waktu itu, jadi gereja di Jawa Tengah, di Madiun Jawa Timur ya, salah. Nah itu cuma ada sedikit sekali, mungkin baru 50-an kali ya. Terus saya bilang, mau nggak doa keliling? Ya mau. Waktu itu saya pertama kali bersama saya doa keliling ya. Sampai sekarang saya mau tanya, kamu mau sampai wilayah jauh apa dekat? Ya jauh, ya udah. Jauh berapa kilo? 10 kilo atau 15 kilo? Kita doa keliling. Itu ya doa keliling memutari. Misalnya kabupaten, kecamatan atau kota ya. Itu doa keliling sambil panggil jiwa-jiwa. Doa kelilingnya ya kita bukan diem aja ya. Doa kelilingnya ya kita pujian penyembahan. Nama Yesus menara yang kuat, atau apa, bagi nama Tuhan, atau semua lagu apapun yang tujuannya untuk menghancurkan belenggu-belenggu, tujuannya untuk menghancurkan apa? Ini pagar-pagar kuasa gelap. Bapak Ibu, di sini pagar kuasa gelap banyak loh. Nah, makanya orang tertutup, tidak mau datang. Nah, kita pasukan Tuhan punya standar ilahi. Ayo robohkan itu benteng-benteng pertahanan musuh yang membuat jiwa-jiwa bisa melek. Bapak Ibu juga bisa melihat, oh di sini ada gereja, Bapak Ibu ya. Orang-orang yang punya toko juga Bapak Ibu ya, dipagari kuasa gelap. Banyak orang yang mengatakan bahwa tokomu itu tutup ya sudah sebulan. Enggak, toko saya buka terus kok. Kenapa? Karena ditutupi oleh kuasa-kuasa gelap. Nah, jadi kita sebagai pasukan Tuhan mau berperang. Sering orang nggak mau perang ya. Apa isi perang-perangan? Kan Tuhan udah berperang. Iya, tapi kalau kamu tidur aja nggak ngapa-ngapain, juga akan makin diserang. Gitu. Akan makin mengecil. Itulah tekanan-tekanan dunia. Ya, Tuhan berperang, tapi kita juga melakukan bagian kita apa? Pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan itu membersihkan seluruh atmosfer, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mau kesaksian di rumah saya. Dulu pertama saya saya tinggal di satu tahun pertama, Bapak Ibu ya. Selalu suara di kamar saya itu ada suara bunyi glodak, pokoknya
suara yang aneh-aneh lah ya. Nah, saya dulu belum yang begitu mengerti tentang peperangan rohani, tapi kesukaan saya dari dulu, atau dari kuliah, dari kerja, dan semuanya, dari kecil saya sudah suka pujian penyembahan. Setiap pagi saya pujian penyembahan di kamar saya. Saya pujian penyembahan 1 jam, 2 jam terus kerja gitu ya. Itu setelah 1 tahun ya, saya waktu itu selesai doa antara jam 11:30 lah, jam 11:30 jam 12 baru mulai tidur. Itu antara seperti mimpi atau enggak ya. Itu seperti ada ini ya, ada suatu makhluk yang di rumah saya, di kamar saya itu, dia menampakkan bahwa saya penguasa di sini gitu ya. Makhluk itu pahanya seberapa? Pahanya itu tingginya 1 atap, Bapak Ibu, 1 tembok, maksudnya 1 tembok gini itu pahanya. Bayangkan gedenya seberapa. Oh, saya itu antara mimpi dan tidur, karena baru aja tidur, Bapak Ibu. Terus Roh Kudus bilang, itu tanganmu, angkat tanganmu, angkat tangan. Oh ya, saya angkat tangan. Terus apa? Ya, saya angkat. Terus Roh Kudus bilang, itu lemparkan begini, lemparkan begini, gitu ya, begini. Itu keluar sinar-sinar. Di tangan saya itu keluar sinar macam-macam. Nah, itu mengenai yang makhluk itu loh. Nah, itu makhluk itu akhirnya itu mengecil dan keluar dari rumah saya. Nah, dan setelah itu rasalah kok beda ya. Rasanya ada damai, sejahtera, sukacita, seperti itu. Nah, dulu saya sedikit takut ya, tetapi karena ya terpaksa harus tinggal di rumah saya kan, anak saya selalu bilang, itu mah ada apa? Saya bilang itu AC. Saya bilang bunyi AC. Ya udah, baru bunyinya itu tiap malam, Bapak Ibu ya. Pujian penyembahan punya power, punya kekuatan untuk apa? Menghancurkan musuh-musuh, menghancurkan dukun-dukun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh lakukan, dukun-dukun akan keluar, Bapak Ibu. Jadi ini ya, namanya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, hanya ada 2 pilihan. Mau hidup ditekan atau menekan. Bapak Ibu, nggak bisa kita di abu-abu ya. Kita mau ditekan oleh kuasa gelap, kita mau ditekan oleh pakar-pakar mereka, tenung, sihir, mantra-mantra, atau kita yang menekan mereka, mengusir mereka. Padahal gampang Bapak Ibu mengusirnya. Apa? Kita melakukan bagian 1%. Tuhan 99%. Bayangkan, orang Kristen itu begitu dimudahkan. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan, tapi sering kita penyakitnya? Malas. Untuk apa? Doa malas penyembahan. Nah, bagaimana padahal hanya 1% aja. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Nah, kamu lakukan 1% aja. Saya 99%. Nah, apa 1% itu? Pujian penyembahan. Lakukan pujian penyembahan. Ayo di rumah itu penuhi dengan pujian penyembahan. Setel lagu-lagu rohani, lagu-lagu penyembahan. Bapak Ibu, jangan pernah kita sering menyetel lagu-lagu dunia. Lagu dunia itu ada spiritnya loh, spirit dunia. Nah, kita harus ngerti, kalau lagu kita yang lagu dunia yang kita nyanyikan adalah lagu misalnya lagu yang putus asa. Misalnya patah hatiku jadinya. Ya, kita akan patah hati, benar. Hidup kita akan patah hati, kan kau nyanyikan apa yang engkau katakan jadi ya. Tapi kalau kita bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar, percaya. Perkara serumit apapun, ayo kita nyanyikan bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk apa? Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah. Ya itulah, kita punya Tuhan sering gak kita pakai benar. Kita sering mendengar bisikan dari orang-orang tempat kerja kita, bisa udah pergi ke sana aja. Ngapain sih doa-doa, gak usah ekstrim-ekstrim, gak usah pujian penyembahan tiap hari. Itu maunya setan. Setan maunya kita gak mau pujian penyembahan. Setan maunya tadi nyanyikan lagu dunia, patah hatiku jadinya. Nah, seperti itu. Itu maunya setan. Mengasihani diri. Kan begini, aku sudah disakiti. Memang sih, jadi aku gak bisa kerja, sakit-sakitan. Ya karena dia itu menyakiti hatiku terus. Suamiku menyakiti hatiku terus. Nah, itu kita akan terpuruk sesuai dengan omongan kita. Benar
standar. Nah, kita adalah pasukan Tuhan yang punya standar ilahi. Ya balikkan keadaan. Banyak Bapak Ibu ya di ministry kami ya, ada suami yang selingkuh. Bapak Ibu selingkuh berkali-kali, dulu juga terpuruk, dulu juga ini mengasihani diri. Kalau konseling dengan saya bilang, kamu kalau mau konseling dengan saya jangan harap ya saya mengasihi kamu. Tapi saya katakan, ayo bangkit, stop kamu mengasihani diri. Itu karena orang-orang kalau curhat kan cuma pengen didengar masalahnya kan ya. Kemarin ya suamiku begini begitu. Saya bilang stop, berhenti. Kamu mengeluh, menjelekkan suamimu. Ayo sekarang bangkit, doain suami, balikkan keadaan. Misal suamimu selingkuh, ayo balikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, suamiku adalah orang yang baik, orang yang setia. Dia tidak akan pernah selingkuh lagi. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu biasanya di awal-awal ya saya suruh berperang gitu ya, yang tadi yang nyanyi lagu seperti itu, bersama Yesus dan semuanya. Ya itu makin lama didoakan suaminya di awal-awal makin memberontak, makin selingkuhnya berkali-kali. Terus dia tanya, Bu, kenapa dia selingkuhnya berkali-kali? Saya bilang, oh itu bagus, berarti doamu mujarab. Nah, ayo terus, kan peperangan ya, namanya peperangan, iblis akan terus, ayo. Tetapi di puncaknya nanti ya, kalau kita terus tetap berpegang teguh akan firman Tuhan dan deklarasikan, suami saya orang yang baik, setia, tidak pernah terselingkuh, berkali-kali katakan, maka suatu hari dia itu bisa berubah. Bapak Ibu, itu banyak terjadi begitu. Bu, suami saya sudah berubah, puji Tuhan. Jadi ada sukacita, memang ada harga yang dibayar. Tetapi semakin kita berkata, ya tuh suamiku tuh selingkuh tuh, udah berkali-kali dibilangin ngeyel, Bu, aduh aku sudah kehilangan akal, ya itu akan terjadi ya. Jadi pasukan Tuhan kita punya standar membalikkan keadaan, membalikkan. Ayo yang sakit, aduh ini sakit Ibu, sakit punggungku nih nggak sembuh-sembuh, balikkan keadaan dalam nama Tuhan Yesus. Pakai minyak urapan, pasti Bapak Ibu punya minyak urapan kan ya. Minyak urapan taruh di oleh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pasti sembuh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hidup dan mati di tangan Tuhan kok. Hidup dan mati di tangan. Apapun penyakit kita, kalau Tuhan masih berkata hidup Bapak Ibu. Tapi kalau kita gak punya sakit apapun, tapi itu Tuhan berkata waktunya selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi kita melakukan bagian kita. Kita sebagai warga kerajaan surga Bapak Ibu ya, membiasakan hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan apa? Satu, ini hukum tabur tuai. Apakah Bapak Ibu suka menabur atau tidak? Menabur bukan hanya dalam bentuk uang. Menabur itu bisa perpuluhan, bisa juga doa. Apakah kita suka menabur, doain orang-orang? Kita akan menuai juga. Apakah kita suka bermurah hati? Kita juga akan menuai Bapak Ibu ya. Ini hukum tabur tuai. Kemudian yang kedua, hukum dosa atau maut lewat dengan hukum belas kasihan dibandingkan. Artinya gini, ini orang yang menyakiti hati kita, pasti dia dosa lah ya, pasti ya. Orang yang memfitnah itu dosa, pasti. Kalau kita katakan dosa ya dia akan tetap dosa, kan firman-Nya berkata begitu. Kalau kita tidak mengampuni, dosa akan tetap ada. Tetapi adakah kita belas kasih? Oh Tuhan, aku mau mengampuni. Nah, jadi kita lawan dengan mengampuni. Karena firman-Nya berkata berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoa dan berikanlah berikanlah makanan. Itu Tuhan, firman Tuhan berkata seperti itu. Mau nggak kita mengampuni Bapak Ibu ya? Orang yang orang yang kena sakit penyakit, kena cancer, kena biasanya tidak mau mengampuni. Susah, karena saya udah berkali-kali di ministry kami, sering orang itu tidak kena cancer. Kenapa? Kamu ada masalah dengan suami ya? Iya Bu, saya nggak bisa mengampuni karena dia selingkuh. Terus kemudian ada yang kanker lagi ya. Kamu ada orang yang menyakiti kamu tidak mau mengampuni. Iya Bu, itu teman kerja saya karena dia memfitnah saya habis-habisan. Saya bilang, kamu bisa nggak mengampuni? Kalau tidak bisa mengampuni, itu kamu akan digerogoti dengan penyakit lama-lama kurus kering dan habis
Bapak Ibu. Saya punya teman, Bapak Ibu ya, teman saya itu teman waktu dulu kerja ya, waktu kerja di sekuler. Itu suaminya selingkuh, Bapak Ibu. Saya berulang-ulang udah bilang seperti ini. Kamu ampunilah suamimu. Enak aja dia yang selingkuh, saya suruh ngampuni. Bayangkan seperti itu ya. Itu adalah hukum dunia. Hukum dunia kan apa? Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ya, saat menyakiti ganti menyakiti ya. Saya berulang-ulang, ayo ampuni, terus menuju ke perceraian. Saya bilang, kamu kalau gak bisa mengampuni, rumah tanggamu akan hancur. Enggak, aku gak mau. Dan ujungnya cerai, Bapak Ibu. Ujungnya cerai. Dan akhirnya saya berkata, itu pilihanmu. Karena kamu susah dibilangin, mengampuni aja susah. Dan teman saya kena cancer, Bapak Ibu. Itu mengampuni, kuncinya adalah apa? Mengampuni. Ini adalah hukum-hukum Tuhan. Memang gampang ngomong, tetapi pelaksanaannya kita kan sering mengasihani ya, mengasihani kan ya kan aku, dia memfitnah aku nih, hatiku sakit Tuhan, boleh berkata seperti itu, tetapi apa berbalik ya, aku mengampuni Tuhan, aku mengampuni. Kemudian hukum iman, apa yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa. Kalau kita melakukan misalnya kita berdoa tanpa iman, dosa. Adakah iman di hati kita saat kita juga menabur tanpa iman? Dosa. Ayo lakukan dengan iman. Saat kita menyembah tanpa iman juga dosa, Bapak Ibu ya. Iman artinya apa? Adalah sesuatu yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita untuk apa yang kita lakukan. Itu adalah bisa membalikkan keadaan. Ya, kita mengampuni orang tanpa iman juga nggak bisa. Jadi mengampuni, saya mengampuni Tuhan, saya mengampuni, saya beriman, terjadi pembalikan keadaan. Iman itu harus dipupuk, bukan hanya bukan hanya sepintas gitu ya. Iman harus dipupuk lewat apa? Masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, dan kemudian apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan iman. Hukum kepemimpinan, sering kita Bapak Ibu ingin jadi pemimpin kan ya, apalagi di kantor atau dimanapun, apalagi di ministry, sering ingin jadi pemimpin. Apa hukum kepemimpinan? Dikatakan Matius 23 ayat 11, barang siapa yang mau jadi pemimpin harus melayani dari yang paling bawah. Tapi kebanyakan pemimpin dunia mau dilayani ya. Nah, tapi kita Bapak Ibu berbalik, standar surga dengan standar dunia selalu berbalik. Hukum kelimpahan apa? Berilah di dalam Lukas 6:38, berilah dan kamu akan diberi. Kita mau hidup berkelimpahan, tetapi kita pelitnya minta ampun, nggak pernah memberi, maunya hanya diberi terus, nggak akan mengalami kelimpahan. Karena berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Ya, karena ini adalah rahasia hukum-hukum kerajaan surga. Kalau mau berkelimpahan tidak boleh pelit-pelit. Ayo memberi, Bapak Ibu ya. Ya, oke. Lanjutnya Bapak Ibu ya. Oke. Dari hari ini kita sebagai pasukan Tuhan, jangan malas untuk pujian penyembahan, jangan malas untuk doa deklarasi apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ya punya hutang belum lunas-lunas, dalam nama Tuhan Yesus hutang saya lunas. Entah caranya bagaimana, Tuhan kau membuka jalan. Tiap hari deklarasi, bukan mengeluh loh ya, beda ya. Mengeluh hutangku banyak, gimana dong? Itu tidak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, standar pasukan ilahi Tuhan adalah apa? Pujian penyembahan, membalikkan keadaan, terus apalagi deklarasi ya. Itu harus 3 hal harus kita lakukan. Percaya Bapak Ibu ya, di ministry kami juga ada yang terobos keuangan, terobos hutang. Mulai dibukakan Tuhan jalan, semua akan mengalami terobosan demi terobosan. Amin Bapak Ibu. Yang usaha, yang kerja di tempat manapun berada, kita punya hikmat Tuhan, maka orang akan menanyakan kepada kita. Bos kita pasti menanya, ada masalah, apa ya strateginya apa? Itulah yang membuat kita naik, Bapak Ibu. Kalau kita sama dengan orang-orang dunia nggak bakalan. Kita mau dinaikkan, jadi pemimpin nggak bakalan. Tapi kalau kita punya kelebihan ya tadi itu apa? Hikmat yang dari Tuhan yang mengubah semuanya yang orang dunia tidak punya, maka kita akan dibawa naik. Dan percayalah janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan apa? Kita semua hidup apa? Berkelimpahan, amin. Berkelimpahan, hidup sehat, tidak penyakitan, Bapak Ibu ya. Sehat kuat,
kemudian apa, diberkati berlimpah, tapi hati kita juga tidak bergeser. Karena sering orang yang sudah berkelebihan hatinya bergeser, tidak lagi nyembah Tuhan, tidak lagi mau datang ke gereja. Kan aku sudah diberkati. Itu iblis yang ngomong, kamu sudah diberkati, ngapain kamu nyembah-nyembah Tuhan lagi? Itu iblis ya. Kalau ada suara begitu, kita sudah enak dikit, jualannya udah laku banyak, pekerjaan sudah di posisi top, terus ngapain nyembah-nyembah? Kamu kan posisi sudah enak. Itu iblis, Bapak Ibu. Nah, iblis ingin menghancurkan posisi kita. Iblis ingin menghancurkan apa? Usaha kita, dagangan kita, supaya kita sepi, Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, mari kita lawan ya. Kita lawan ya. Kita punya strategi-strategi ilahi. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, mungkin pemusik boleh. Ya, mari angkat tangan kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu. Hari ini kami serahkan hidup kami, kami serahkan pekerjaan kami, kami serahkan keluarga kami, kami serahkan kota kami, kami serahkan usaha kami. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, Hati yang menyembah, di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Pasukan-pasukan-Mu yang ada di sini, sekali lagi biar hikmat-Mu menguasai kami semua, sehingga kami semua ada di dalam pikiran-Mu. Kami satu hati, sepikiran dengan Engkau, sehingga hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami terus mengalami berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tidak ada kekurangan di dalam hidup kami. Kami terus diberkati, tidak ada sakit penyakit. Kami mengerti hati-Mu, kami percaya Tuhan. Ku di hati-Mu, Di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Puji Tuhan, semua diberkati. Amin.
perjamuan kudus, saya kira ada dua hal penting yang harus diingat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak bisa lepas dari pujian penyembahan kalau mau jadi prajurit Kristus. Kedua, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas bersama dengan Tuhan. Karena itulah menjadi prajurit Kristus yang sejati, saya kira ya. Dua hal penting ini harus kita ingat. Dan setelah yang lainnya adalah teknisnya nanti. Tapi dua konsep ini penting kita ingat. Nah, biasanya di tempat ini selalu ada hal-hal baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita setiap minggu. Dan saya kira selama sebulan ini, kemudian masuk di November ini, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bicara standar. Karena kita tahun ini Tuhan mau angkat kita ke dimensi yang tinggi, tertinggi. Sehingga kita tidak bisa melepaskan standar-standar ilahi yang Tuhan memang taruh di semua sahabat-sahabat dan divisi. Diingatkan kembali ya, ada standar ilahi. Nah, untuk menjadi prajurit yang kuat, prajurit ilahi yang kuat, itu jiwanya juga harus kuat. Ya, tidak gampang loyo, tidak gampang tersinggung, ya kan? Nah, di situ yang paling penting sebenarnya sebagai seorang prajurit Kristus, dia jiwanya harus kuat dan jiwanya itu benar-benar terkoneksi dengan Roh Kudus. Jadi supaya ada interaksi. Oke, kita perjamuan kudus sudah mendapat semua roti dan anggur. Amin. Ya, kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTBC dimanapun Anda berada, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib, maka dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus sudah membayar lunas semua dosa kesalahan kita. Darah Yesus yang menguduskan kita, sehingga kita layak untuk ketemu Tuhan. Kita layak menjadi prajurit-prajurit Kristus oleh karena darah Yesus. Kita layak diberikan otoritas, diberikan kuasa oleh karena darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Astuti Deborah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami kembali lewat kebenaran firman-Mu, kami diberkati, kami ditegur, untuk kami tetap bisa menjaga karakter kehidupan kami, kekudusan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mau kita menjaga standar ilahi kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah yang mengharuskan kita mempunyai hikmat ilahi yang hanya kita dapatkan dengan hidup takut akan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk, yang tidak mencerminkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya jamahan Tuhan mengubah kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak tergoyahkan, yang memiliki hati yang suka memuji dan menyembah Engkau Tuhan, memikirkan perkara-perkara di atas, bukan di bumi Tuhan. Kami berdoa agar hidup kami bisa menjadi contoh bagi orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Astuti Deborah. Kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan
kecerdasan yang baru Tuhan, bahkan kebijaksanaan Tuhan. Bahkan Engkau memakai hamba-Mu Tuhan kemanapun dia melayani Engkau. Biarlah Tuhan Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, kemanapun dia melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan sempurna dimanapun dia berada melayani Engkau Tuhan. Berkatilah juga keluarganya Tuhan. Berilah juga dia kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Ruslan Wongso. Kiranya Engkau selalu melindungi, menjaga setiap langkah hidupnya Tuhan. Dan apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang tetap setia untuk selalu mendampingi Bapak Gembala kami di dalam pengembalaannya Tuhan. Berkatilah juga kedua anaknya Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang teladan, yang takut akan Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami LTVC Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami LTVC Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami Tuhan, Engkau menambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa baru dimanapun berada Tuhan tidak terbatas Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau semakin menambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami yang melayani Engkau di gereja kami LTVC Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang setia, yang selalu rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, dimanapun kami berada, dan semakin lekat kepada Engkau Tuhan. Berilah kami kesatuan hati Tuhan. Berilah kami juga saling mengasihi Tuhan, saling kompak Tuhan, dan bergandengan tangan dalam suka dan duka di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Jakarta kami Tuhan. Engkau memberkati kota Jakarta kami. Engkau memberkati pemimpin tertinggi Tuhan sampai terendah. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada setiap hati mereka. Biarlah kota Jakarta ini penuh dengan kota yang penuh damai. Biarlah kota Jakarta ini terhindar dari segala musibah Tuhan. Biarlah juga kota Jakarta ini jauhkan dari penyakit sampar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia kami Tuhan. Biarlah Engkau memperkuatkan ekonomi Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia semakin kuat Tuhan. Penuh damai sejahtera, penuh damai sukacita atas Indonesia. Berkatilah juga pemimpin Indonesia, Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah mereka benar-benar bekerja dengan ketulusan hati mereka untuk memajukan bangsa Indonesia. Biarlah bangsa Indonesia semakin kuat menjadi bangsa yang makmur. Biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa kiranya kami tetap setia menjadi prajurit-prajurit Kristus yang memiliki standar-standar yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu memilih kami semua menjadi prajurit-prajurit-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau membuka pembenaran sorga, mencurahkan semua berkat kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Dan berkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.